sampaikan integritas adalah mata uangnya masa depan, sadari, ini bukan soal skill saja, tapi soal karakter, dan karakter menurut saya yang paling penting masa depan itu. Yang kedua, karakter ke depan itu saya lihat, yang sangat mendasar ke depan, kemampuan berpikir kritis, itu karakter juga, bukan hanya skill. Kemampuan berpikir kritis, ini menurut saya harus menjadi perhatian. Itu ya komentar saya tentang banyak. Nah, yang terakhir nih, despot, Pak Rimba. Perguruan tinggi menghadapi, ini satu persoalan tersendiri, Pak. Perguruan tinggi menghadapi ketidakadilan, menghadapi ketimpangan. Sudah saatnya barangkali, sudah saatnya di kampus-kampus lebih banyak bicara soal persoalan ketimpangan yang ada di masyarakat, ketidakadilan. Kenapa? Ketika kampus-kampus tidak membicarakan ini sebagai tema utama, yang membicarakan adalah, coba perhatikan, tokoh-tokoh agama yang di kampung-kampung, tokoh-tokoh agama yang di berbagai majelis taklim. Jadi mereka yang membicarakan ketimpangan, ketidakadilan. Kenapa? Karena akademisinya tidak bicara itu lagi. Dulu akademisi itu coba di Bandung sini ada tokoh-tokohnya yang selalu berbicara tentang ketimpangan. Dulu kalau ingat buku-buku seperti Sri Arif, Adi Sasono dan generasinya itu berbicara tentang ketimpangan, bicara tentang ketidakadilan. Hari ini dominasi itu menurun. Justru dilakukan oleh pemimpin-pemimpin agama yang banyak berbicara tentang ketidakadilan. Menurut saya sudah saatnya kampus itu bicara. Nah, apakah iklim hari ini memberikan ruangan untuk itu? Ruangan itu harus diperjuangkan, nggak diberikan. Dosen juga belum tentu memberikan ruang kritis pada mahasiswa. Belum tentu, betul nggak saya? Iya, daripada saya tanya susah-susah, saya batasin waktu pertanyaannya, kan bisa, Dosen. Dosen juga belum tentu mau ditanya kritis, apalagi pemerintah. Jadi ruang untuk kritis itu harus diperjuangkan, harus dibuka, dan tidak boleh dibiarkan bila itu ditutup. Tidak boleh. Jadi harus kritis. Dan kalau terima kritik buat pemerintah juga, jangan sensitif. Kritik itu, ini bukan teori Bapak Ibu. Kebetulan saya pernah di pemerintahan Bapak Ibu. Saya ketika bertugas di Jakarta, itu panen kritiknya macam-macam Bapak Ibu. Dari yang faktual sampai yang fiksi sampai yang fitnah. Tapi itu saja. Fakta, fiksi. Tapi cara pandangnya gini misalnya. Kalau saya melihatnya begini, kritik itu tidak enak di kuping gitu. Tapi itu adalah amunisi yang membuat kita bisa memberikan counter penjelasan, dan counter penjelasan itu akan bisa mencerahkan bagi yang mendengarkan dan akan memberikan kesempatan bagi yang mendengarkan untuk memberikan judgement. Jadi kalau Pak Rimba kritik saya, sampaikan Pak Anies itu sumber resapan itu tidak berguna. Lalu saya jawab, sumber resapan itu gunanya A, B, C, D. Dijawab lagi, A itu kenyataannya begini, B kenyataannya begini. Saya counter lagi, B dalam kenyataannya bisa begini, bisa seperti ini, A seperti ini. Apa yang terjadi? Semua yang menonton percakapan itu mengalami pencerahan. Itu yang namanya mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi buat negara, kritik itu adalah amunisi untuk menjelaskan, dan ujungnya yang mendengarkan akan bisa memberikan judgement, mana yang sebetulnya benar ini, mana yang sebenarnya benar. Nah, negara biasanya menutup diri dari itu kalau nggak punya data. Kalau bekerja tidak menggunakan metode ilmiah, kalau memaksakan keputusan. Bahkan saya sering katakan dalam politik itu, memang pengalaman pribadi aja menyaksikan, kalau ide itu baik tidak perlu otot pemaksaan. Tapi kalau ide itu bermasalah, maka pakai pemaksaan untuk bisa dilaksanakan. Karena bermasalah nggak bisa argumen apa. Tapi kalau nah ini sekalian, menurut hemat kami yang perlu dibangun. Jadi sekarang soal, dan Bapak Ibu sekalian mohon maaf, soal ketimpangan ini adalah masalah terbesar di Republik ini hari ini. Terbesar. Ketimpangan antar negara sudah menipis, tapi ketimpangan dalam negara melebar. Ketimpangan antar kota sudah menipis, tapi ketimpangan dalam kota melebar. Ini PR terbesar, dan kalau ini tidak diselesaikan, maka kita akan memiliki persoalan sosiologis yang sangat rumit untuk diselesaikan masa depan. Yang naik kelas makin cepat, yang tertinggal makin jauh. Kalau kemarin, tahun lalu kita mendengar kelas menengah kita mengecil, dan sempat ada laporan kelas menengah kita mengecil. Saya tidak terlalu khawatir kalau kelas menengah kita mengecil karena persoalan ekonomi. Yang saya khawatirkan adalah suplai kelas menengah yang mengecil.
bukan supply kelas menengahnya mengecil. Apa sih supply kelas menengah itu? Kampus-kampus kita, Pak. Kampus-kampus kita makin mahal harganya. Pendidikan kita makin mahal harganya. Mahal itu karena harus ditanggung oleh keluarga. Akibat negara tidak mau mengalokasikan anggaran yang cukup. Dan sudah saatnya berhenti mendiskriminasi antara negeri dan swasta. Negeri dan swasta itu sama-sama punya hak. Loh, memang yang sekolah di negeri itu hanya pembayar pajak saja. Yang sekolah di swasta itu tidak bayar pajak. Sama. Kita ini kadang-kadang memberikan pembeda-pembeda yang tidak perlu. Jadi kebijakan universitas, kebijakan pendidikan dasar menengah tidak boleh lagi diskriminatif antara negeri dan swasta, dan anggaran itu diberikan setara sehingga semua bisa merasakan kesempatan untuk pendidikan. Dan ini serius Bapak Ibu. Saya sampaikan ini berkali-kali, walaupun